Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Fadilah, dosen program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang yang akan menemani teman-teman semua dalam membahas dan mendalami mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu pengembangan sistem informasi. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi dimanapun Anda berada, sistem informasi di zaman modern ini sangat penting karena dapat memenuhi kebutuhan kerja yang rumit sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif. Sistem informasi adalah gabungan dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakannya untuk membantu operasi dan manajemen. Hal ini mencakupi dan komunikasi dalam organisasi dan cara orang menggunakannya untuk mendukung proses kerja. Baiklah, langsung saja kita awali ke inti materi dengan 1. Siklus hidup sistem informasi atau SDLC adalah singkatan dari Systems Development Life Cycle atau dalam bahasa Indonesia disebut siklus hidup pengembangan sistem. SDLC merupakan sebuah siklus yang dipakai dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Dalam pengertian lain, SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan dalam menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. SDLC adalah kerangka kerja yang berisi langkah-langkah yang harus diikuti untuk pengembangan perangkat lunak. Sistem ini berisi rencana lengkap untuk pengembangan, pemeliharaan, dan penggantian perangkat lunak tertentu. SDLC adalah suatu kegiatan pelatihan atau pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi yang dalam tahapannya juga melalui suatu siklus pengembangan di beberapa departemen. Memang ada pengujian sistem agar perangkat lunak yang dibangun benar-benar memberikan hasil yang terbaik. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang terdiri dari tahap-tahap, diantaranya rencana, analisis, desain, implementasi, uji coba, dan pengelolaan. Lalu terdapat 3 jenis metode siklus hidup sistem yang paling banyak digunakan, yakni siklus hidup sistem tradisional, siklus hidup menggunakan prototyping, siklus hidup sistem orientasi objek. SDLC digunakan untuk membangun suatu sistem informasi agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. SDLC dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak adalah proses membuat dan memodifikasi sistem serta model dan metode yang digunakan untuk mengembangkan sistem tersebut. Konsep ini sering merujuk pada komputer atau sistem informasi. Dilihat dari berbagai sudut pandang, SDLC memiliki banyak fungsi, yaitu sebagai sarana komunikasi antara tim pengembangan dan pemangku kepentingan, membagi peran dan tanggung jawab antara pengembang, desainer, analis bisnis, dan manajer proyek. Lalu memberikan gambaran yang jelas mengenai input dan output dari satu tahap ke tahap berikutnya. Kedua, fase-fase dalam SDLC. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut. A. Perencanaan sistem atau sistem planning, yaitu lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem atau feasibility study.
Lalu B, analisis sistem atau sistem analisis. Beberapa aktivitas yang terdapat pada tahap analisa sistem adalah sebagai berikut. 1. Melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem. 2. Brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem. Ketiga, mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut. Keempat, analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan-batasan sistem. Kelima, mendefinisikan kebutuhan sistem. Perancangan sistem atau sistem desain. Langkah ini akan menghasilkan prototipe dan beberapa keluaran lainnya, termasuk dokumen berisi desain, model, dan komponen yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Setelah spesifikasi, perancangan sistem akan dilakukan pada langkah tambahan. Pada tahap ini, features dan operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan adalah menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem, menganalisa data dan membuat skema database, merancang user interface. D. Implementasi sistem atau system implementation. Tahap berikutnya adalah implementasi, yaitu mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba. Dalam implementasi dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Di antaranya, pembuatan database sesuai skema rancangan, lalu pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem, dan yang terakhir pengujian serta perbaikan aplikasi. Lalu E, pemeliharaan sistem. Dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar, melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasi diri sesuai dengan kebutuhan. Tahapan pemeliharaan sistem mencakup seluruh proses yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem yang telah dioperasikan. Beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, pemantauan pengoperasian. Kedua, antisipasi gangguan. Ketiga, lakukan penyempurnaan. Keempat, antisipasi faktor-faktor luar. Kelima, virus, kehilangan atau kerusakan data atau sistem diakses oleh pihak luar. Sekarang kita lanjut ke materi kedua. Metode pengembangan SDLC. Model pengembangan SDLC penting untuk memudahkan proses pengembangan perangkat lunak. Ada beberapa metode pengembangan SDLC yang diadopsi oleh berbagai organisasi, yaitu metode waterfall. Metode waterfall pertama kali diperkenalkan oleh Windows W. Royce pada tahun 1970. Waterfall merupakan model klasik yang sederhana dengan aliran sistem yang biasa disebut linear output atau sequential linear, yaitu dari setiap tahap merupakan input bagi tahap berikutnya. Model ini melibatkan penyelesaian satu tahap secara lengkap sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Ketika satu tahap selesai, langsung dilakukan evaluasi untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan layak diteruskan ke tahap berikutnya. Waterfall model disebut juga model klasik, memiliki beberapa tahap utama, yaitu analisis dan rekayasa sistem, perancangan, penulisan program, pengujian, dan pemeliharaan. B. Metode prototype. Metode prototype merupakan suatu paradigma baru dalam metode pengembangan software atau perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekedar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan nama SLDC atau Waterfall Development Model. C. Metode Rapid Application Development. Rapid Application Development adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, atau kira-kira 60-90 hari. Model RAD ini
merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. D. Metode evolutionary development. Model evolutionary development bersifat iteratif, yaitu mengandung perulangan. Hasil prosesnya berupa produk yang makin lama makin lengkap sampai versi terlengkap dihasilkan sebagai produk akhir dari proses. Model evolutionary development atau evolutionary software proses terbagi menjadi dua, yaitu model incremental yang merupakan hasil kombinasi elemen-elemen dari model waterfall yang diaplikasikan secara berulang, atau bisa disebut gabungan dari model linear sequential atau waterfall dengan model prototype. Elemen-elemen tersebut dikerjakan hingga menghasilkan produk dengan spesifikasi tertentu. Kemudian proses dimulai dari awal kembali hingga muncul hasil yang spesifikasinya lebih lengkap dari sebelumnya. Dan tentunya memenuhi kebutuhan pemakai. Model ini berfokus pada penyampaian produk operasional dalam setiap pertambahannya. Pertambahan awal ada di versi stripe down dari produk akhir, tetapi memberikan kemampuan untuk melayani pemakai dan juga menyediakan platform untuk evaluasi oleh pemakai. Model ini cocok dipakai untuk proyek kecil dengan anggota tim yang sedikit dan ketersediaan waktu yang terbatas. Kedua, model spiral. Model ini mengadaptasi dua model perangkat lunak yang ada, yaitu model prototyping dengan pengulangannya dan model waterfall dengan pengendalian dan sistematikanya. Model ini dikenal dengan sebutan spiral boom. Pengembang dalam model ini menggabungkan beberapa model umum tersebut untuk menghasilkan produk khusus atau untuk menjawab persoalan-persoalan tertentu selama proses pengerjaan proyek. Metode Agile. Metode Agile merupakan model pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Dalam Agile terdapat beberapa poin penting diantaranya sebagai berikut. Interaksi antar personal lebih penting daripada proses dan alat. Lalu software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. Dan yang terakhir, sikap tanggap lebih penting daripada mengikuti rencana. Lalu yang F, metode Fountain atau air mancur. Model Fountain merupakan perbaikan logis dari model waterfall. Langkah-langkah dan urutan prosedurnya pun masih sama. Namun dalam model Fountain ini kita dapat mendahulukan sebuah step ataupun melewati step tersebut. Akan tetapi ada yang tidak bisa Anda lewati stepnya. Seperti kita memerlukan desain sebelum melakukan coding, jika itu dilewati maka akan tumpang tindih dalam siklus SDLC. G. Metode Synchronize and Stabilize. Model ini merupakan model yang digunakan oleh Microsoft. Secara garis besar, model Synchronize and Stabilize ini sama dengan model incremental. Tetapi oleh Cusamano dan Selby tahun 1997 menyebutkan sebagai Synchronize and Stabilize model. H. Metode Rational Unified Process. Unified Process adalah metodologi pengembangan sistem berbasis objek. Metode ini sudah menjadi salah satu metode yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem berorientasi objek. UP memperkenalkan pendekatan baru untuk siklus hidup pengembangan sistem yang menggabungkan perulangan atau iteration dan tahapan yang disebut dengan siklus hidup UP atau Up Life Cycle. Up mendefinisikan 4 tahapan siklus hidup, yaitu inception, elaboration, construction, and transition. I. Metode build and fix. Build and fix method merupakan metode yang paling lemah di antara metode SDLC yang lain, tetapi menjadi acuan pengembangan untuk metode SDLC yang lain. Build and fix bertujuan untuk memberikan kepercayaan terhadap pelanggan dengan cara memberikan pelayanan perbaikan dan perawatan secara terus-menerus terhadap produk yang digunakan oleh user. J. Metode pengembangan Extreme Programming atau XP merupakan suatu
pendekatan yang paling banyak digunakan untuk pengembangan perangkat lunak cepat. Alasan menggunakan metode extreme programming karena sifat dari aplikasi yang dikembangkan dengan cepat melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Planning, 2. Design, 3. Coding, dan yang keempat, testing. Lalu K. Metode SDLC Big Bang. SDLC Big Bang model adalah di mana tidak mengikuti proses tertentu. Perkembangannya hanya dimulai dengan uang dan usaha yang dibutuhkan sebagai masukan. Dan hasilnya adalah perangkat lunak yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. L. Metode The V. The V model merupakan model SDLC di mana proses yang terjadi secara berurutan dalam bentuk V. Dikenal juga sebagai model verifikasi dan validasi. The V model merupakan perluasan dari waterfall model dan didasarkan pada asosiasi dari fase pengujian untuk setiap tahap pengembangan yang sesuai. Ini berarti bahwa untuk setiap fase tunggal dalam siklus pengembangan ada tahap pengujian terkait langsung. Ini adalah model yang sangat disiplin dan tahap berikutnya dimulai setelah selesainya tahap sebelumnya. Teman-teman semua, dari materi-materi yang sudah saya bacakan di atas, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Salah satu fungsi teknologi sistem informasi adalah membantu atau mendorong pekerjaan manusia agar berjalan lebih efektif dan efisien. Pengembangan sistem informasi memiliki banyak metode dan platform yang beragam. Platform yang dapat digunakan dalam pengembangan sistem informasi adalah platform berbasis mobile, web, atau desktop. Sistem informasi manajemen merupakan sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dari suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis, seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sehingga sistem informasi manajemen yang ada di dalam bisnis atau perusahaan memiliki tujuan dalam hal mengumpulkan, memproses, menyimpan hingga menganalisa informasi yang kemudian akan disebarkan untuk tujuan yang lebih spesifik. Sistem informasi dari setiap zaman akan selalu mengalami perubahan dan pengembangan sistem informasi. Dari tahun ke tahun, sistem informasi semakin maju, semakin modern, dan semakin luas cakupan informasinya. Pengembangan sistem informasi dimulai dari tingkat kebutuhan masyarakat. Dengan tingginya kebutuhan masyarakat akan informasi, maka akan semakin cepat pula sistem informasi mengalami pengembangan. Informasi yang disampaikan pun berkembang, dari sekedar menggambarkan keadaan sampai taktik bertempur. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari secara bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Endang Hiyat, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pamulang. Saya ingin ucapkan selamat kepada adik-adik telah bergabung dengan kami di Universitas Pamulang di program-program studi di bawah naungan Fakultas Ekonomi Bisnis. Perlu diketahui adik-adik sekalian bahwa di Fakultas Ekonomi Bisnis saat ini ada 5 program studi, yaitu pertama program studi manajemen program sarjana, di mana jumlah mahasiswanya saat ini lebih dari 28.000 mahasiswa dengan jumlah dosen lebih dari
600 dosen. Kemudian yang kedua, ada program studi akuntansi program sarjana dengan jumlah mahasiswa lebih dari 9.000 mahasiswa dan jumlah dosen kurang lebih sebanyak 275 dosen. Selanjutnya ada juga akuntansi perpajakan sarjana terapan, ada juga administrasi perkantoran, dan yang terakhir adalah diploma 3 akuntansi. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung dengan prodi-prodi tersebut, dan insya Allah semakin banyak teman semakin semangat untuk menggali keilmuan. Kami ingin sampaikan juga bahwa keberadaan Fakultas Ekonomi Bisnis lahir semenjak Unpam berdiri kira-kira dalam tempo 20 tahun yang lalu, tahun 2001. Dan saat ini banyak raihan prestasi yang dicapai oleh mahasiswa-mahasiswa kita di Fakultas Ekonomi Bisnis. Dan karena itu kami berharap adik-adik nanti ke depan tidak hanya sekedar mencari pekerjaan ataupun job seeker, tetapi kami berharap sesuai dengan visi Fakultas Ekonomi Bisnis, yaitu bisa melahirkan entrepreneur yang mumpuni, maka harus menjadi job creator. Kami berharap demikian. Oleh karena itu kami berpesan kepada adik-adik, maka nanti ke depan adik-adik pertama harus bisa menjaga fakultasnya masing-masing, prodinya masing-masing, dan tentu dalam ruang yang luas Universitas Pamulang. Adik-adik nanti kuliah di 2 tempat, di kampus pusat dan di kampus 2 Victor. Itu adik-adik sekalian. Yang kedua kami pesan, jaga harkat martabat dari alma mater adik-adik sekalian. Insya Allah pada saatnya adik-adik akan menjadi penerus bangsa ini, menjadi pemimpin bangsa ini. Sekali lagi selamat kepada adik-adik, dan juga sampaikan selamat kepada kedua orang tua adik-adik sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi langkah adik-adik bergabung dengan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami banggakan para mahasiswa baru Universitas Pamulang tahun akademik 2023-2024. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Universitas Pamulang. Dan saya pastikan bahwa ini adalah pilihan yang tepat untuk Anda semuanya. Kenapa? Karena Universitas Pamulang selalu berupaya mengedepankan kualitas pendidikan dengan menyediakan fasilitas yang lengkap dan memberikan biaya terjangkau pada seluruh lapisan masyarakat, serta didukung oleh dosen yang berkualitas, baik lulusan dalam negeri maupun luar negeri, dan juga didukung oleh tenaga kependidikan yang akan selalu setia melayani Anda ketika Anda menjadi mahasiswa Universitas Pamulang. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan visi dan misi program studi manajemen. Visi merupakan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai oleh program studi manajemen yang ditetapkan dengan visi, yaitu menjadi program studi yang unggul dalam bidang manajemen dan bisnis untuk menghasilkan lulusan yang profesional, memiliki jiwa wirausaha, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi yang berlandaskan nilai-nilai humanis dan religius. Selanjutnya, untuk mencapai visi tersebut, program studi telah menetapkan langkah-langkah yang ditetapkan dengan misi. Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang manajemen, SDM, digital marketing, dan manajemen keuangan dengan semangat kewirausahaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kepentingan dunia industri yang berlandaskan dengan nilai-nilai humanis dan religius. Yang kedua adalah melaksanakan penelitian yang unggul di bidang manajemen, sumber daya manusia, digital marketing, dan manajemen keuangan dengan berlandaskan nilai-nilai humanis dan religius. Yang ketiga adalah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berlandaskan nilai-nilai humanis dan religius. Yang keempat,
mengimplementasikan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, institusi pemerintah, institusi swasta, dan dunia industri, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.